Banyak perempuan yang menjual dirinya kepada orang lain guna untuk memuaskan nafsu birahi para pria bejat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabiatnya. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih wahai sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat Kolbun Salim dimanapun kalian berada. Terima kasih ya yang sudah selalu menyimak channel ini, ilmu ini, dan ikut serta mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat walafiat, banyak rezekinya, dipermudah segala urusannya, bahagia dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai sahabat-sahabat Kolbun Salim dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan cerita atau materi tentang Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak bangsa Arab dan mengangkat derajat kaum perempuan. Yuk, pengen tahu cerita selanjutnya? Yuk kita simak sahabat-sahabatku semuanya. Oke guys, kalau gitu terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kamu belum subscribe ya? Subscribe sekarang and like, comment, share, and subscribe pokoknya ya. Thanks for watching. Peran perempuan menjadi salah satu faktor baiknya peradaban dan menjadi aspek penting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, perempuan memiliki hak untuk dimuliakan. Sejak Rasul diutus, diskriminasi kaum perempuan mulai dihilangkan di dunia. Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi Muhammad yang dilahirkan di daerah Arab serta tumbuh dan berkembang di tempat yang dihuni oleh bangsa Arab. Kondisi bangsa Arab pada waktu sebelum Muhammad SAW diutus menjadi nabi sangatlah memprihatinkan, di mana mereka sering melakukan perbuatan keji dan mungkar seperti minum minuman keras, judi, merampas serta mencegat kapilah-kapilah dagang, melakukan seks bebas, melakukan tindakan penganiayaan terhadap budak yang mereka miliki, membunuh anak mereka yang baru lahir, dan lain sebagainya. Maka dari itu, hal ini menjadi tugas Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak bangsa Arab pada masa itu. Pada masa itu juga bangsa Arab menganggap bahwa perempuan itu sangat rendah derajatnya dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari sikap orang-orang Arab yang membunuh anak-anak perempuan mereka dengan cara menguburnya hidup-hidup, karena mereka aib bagi mereka apabila anak yang dilahirkan oleh istrinya berjenis kelamin perempuan. Apabila anak perempuannya sudah dikubur, maka tenanglah perasaan sang ayah, seolah-olah baru saja terhindar dari suatu musibah besar yang hampir menimpanya. Akibat dari hal tersebut, jumlah perempuan lebih sedikit dari jumlah laki-laki. Maka pada zaman itu perempuan boleh menikah
dengan laki-laki lebih dari satu, yaitu poliandri. Seorang perempuan boleh digauli oleh banyak laki-laki, dan apabila sang perempuan sudah hamil, maka perempuan boleh memilih laki-laki mana yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkannya. Kedudukan wanita pada waktu itu sangat merosot sekali di kalangan bangsa Arab. Mereka dapat diwarisi seperti benda atau binatang ternak. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu janda, maka sang anak diperbolehkan untuk mengawini ibunya. Ini menunjukkan bahwa seakan-akan perempuan pada masa pra-Islam di Arab bagaikan benda berupa barang, harta, atau binatang yang dapat diwariskan. Hal lain yang menunjukkan bahwa perempuan dianggap rendah derajatnya dibandingkan dengan kaum pria, yaitu perempuan tidak diterima kesaksiannya dalam suatu urusan. Perempuan yang haid diasingkan dari rumah sampai masa menstruasinya selesai. Perempuan juga dibatasi dalam hal berorganisasi di luar rumah. Mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang kaum laki-laki sering lakukan. Tindakan pelacuran pada masa Arab pra-Islam juga kerap terjadi. Banyak perempuan yang menjual dirinya kepada orang lain guna untuk memuaskan nafsu birahi para pria bejat itu. Hal yang harusnya perempuan pada masa itu wajib untuk dilindungi dan ditutupi menjadi hal yang mereka pertontonkan dan dipasarkan bagaikan barang dagangan. Dalam hal urusan rumah tangga, suami berhak mentalak istrinya apabila dia sudah bosan dan kembali mencampur istrinya apabila ia ingin melakukan hal tersebut seenaknya. Para suami juga sering menceritakan kepada orang lain tentang hubungan seksualnya dengan istrinya seakan-akan sebagai kebanggaan tersendiri bagi mereka apabila menceritakan hal tersebut. Dari beberapa hal di atas dapat dikatakan bahwa perempuan sangatlah rendah derajatnya dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan dianggap sebagai aib, dijadikan barang dagangan yang dapat diperjualbelikan dan ditawar. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, hal-hal tersebut dirubah dan diperbaiki. Hal itu dapat diketahui dari banyaknya dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang menyatakan tentang persamaan derajat dari perempuan dan laki-laki. Sebagai contoh, dapat dilihat pada surah An-Nisa ayat 124, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh baik laki-laki ataupun perempuan, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Surah An-Nisa ayat 124. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Islam sudah mengangkat derajat perempuan setingkat dengan derajat laki-laki, yang membedakan bukan dari sisi jenis kelamin maupun perempuan, melainkan tingkat ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surah Al-Hujurat ayat 13. Bahkan ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa derajat seorang perempuan itu 3 kali lipat dibanding dengan laki-laki, yaitu sebagai ibu. Rasulullah bersabda, "Siapakah orang yang paling berhak untuk aku gauli dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya, "Lalu siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Nabi menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Lalu siapa?" Nabi menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis di atas dapat dikatakan bahwa derajat perempuan lebih tinggi daripada derajat laki-laki, karena perempuan lebih wajib dihormati 3 kali lebih dari laki-laki. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa perempuan yang meninggal saat melahirkan tergolong ke dalam mati syahid. Dan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban. Meskipun ada beberapa hal yang perempuan tidak biasa lakukan dan laki-laki bisa lakukan. Begitupun sebaliknya, yang membedakan derajat antara laki-laki dan perempuan adalah tingkat ketakwaannya. Islam sudah jauh mengangkat derajat perempuan. Bisa dikatakan bahwa dalam agama lain tidak ada yang menyamai bahkan melebihi keistimewaan perempuan selain dalam agama Islam. Itu ya sahabat-sahabatku semuanya, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus yaitu di bangsa Arab, karena pada waktu itu kehidupan bangsa Arab yaitu kehidupan yang jahiliyah yaitu kebodohan, zaman yang bodoh sekali, yaitu kaum perempuan itu diperjualbelikan bagaikan barang, bisa diwariskan dan bisa mempunyai suami lebih dari satu dan jika ada satu keluarga ada anak perempuan itu merasa aib dan dikubur secara hidup-hidup. Itulah biadab waktu dulu waktu zaman jahiliyah di bangsa Arab. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW yaitu untuk menyempurnakan akhlak dan untuk mengangkat derajat kaum para wanita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sahabat-sahabatku semuanya, kita sebagai wanita, kita sebagai ibu 3 kali derajatnya lebih tinggi daripada kaum laki-laki. Alhamdulillahirabbil alamin, itu berkat Nabi Muhammad SAW. Yuk perbanyaklah salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya kaum ibu-ibu wanita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbil alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.